Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidis sadat qutbil bidayati wan nihayat khalifatillah fi khuzainil ardi was samawat wa ala alihi wa sahbihi ma damati sadat wal qadat salatan taftahu lana biha wa wal khairati was sa'adat fi darid dunya wa fi daril ma'ad wa barik lana biha fi umrina wa barik lana fi auladina wa ala ikhwanina minal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat aina ma kanu fi jami'il jihad wal bilad وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا والي الحسنة وقاضي الحاجات. قال الحبيب عثمان بتاوي رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Hayat Allah wajib bersifat hayat menurut akal, wajib menurut akal. Maksudnya mustahil, kada mungkin akal kita yang sehat kada menerima kalau Allah itu kada bersifat hayat. Hayat artinya hidup, maka mustahil mati. Kalau Allah dipadahkan mati, itu akal kita yang sehat kada menerima. Dalilnya firman Allah Ta'ala, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Artinya serahkan olehmu akan dirimu. Ini perintah Allah. Allah menyuruh kita serahkan akan dirimu kepada Tuhan yang hidup yang tiada mati. Kepada Tuhan yang hidup yang tiada mati. Jadi Allah sudah mengisbat zatnya bahwa zat qudrat Allah Ta'ala bersifat hayat, hidup tiada mati. Maka akal kita yang sempurna, yang onnya kita disuruh memperkuat dalil nakli yang tertulis dalam Al-Quran ini dengan cara berpikir supaya jalur pikiran kita tadi berkesesuaian dengan dalil yang ada dalam Al-Quran. Dahulu pelajaran sebelumnya kita sudah yakin setiap sesuatu kejadian apapun, baik yang paling halus sampai yang paling kecil, dari yang paling kecil sampai yang paling halus, paling dari yang paling kecil sampai yang paling besar, gitu tuh ya. Kalau setiap kejadian apapun dari yang paling halus sampai yang paling ganal, seluruhnya itu kenapa terjadi? Satu sebabnya, karena dikehendaki oleh Allah. Itu keyakinan kita, etikot kita. Kada boleh kita menyalahi dari keyakinan tersebut. Kenapa terjadi? Tuhan hendak. Kenapa kada terjadi? Tuhan kada hendak. Sebab yang lain adakah yang menyebabkan itu terjadi? Kada ada menurut pandangan hakikat hati kita. Kenapa sehat? Tuhan hendak. Kenapa sakit? Tuhan hendak. Kenapa sugih? Tuhan hendak. Kenapa bergerak? Tuhan hendak. Kenapa berdiam? Tuhan hendak. Seluruhnya kejadian itu semata-mata kenapa terjadi? Karena kehendak Allah. Ini sebab satu-satunya menurut pandangan i'tiqad kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bukan karena ikhtiar makhluk, bukan juga karena sebab apapun atau sebab siapapun. Satu. Nah, berarti kita sudah yakin Allah bersifat iradah, berkehendak. Nah, sekarang kita melihat kada setiap kejadian nih ada terus. Setiap detik selalu ada kejadian. Baik itu gerak, baik itu diam, baik itu becungol, baik itu apapun, setiap detik yang kita dengar itu adalah kejadian. Setiap detik yang kita lihat, yang kita rasa itu adalah kejadian. Silih berganti kejadian. Dan kalau kita yakin itu kehendak Allah, berarti kehendak adalah sifat. Berarti kalau ada yang berkehendak, berarti orangnya hidup. Kalau kita meyakini ada gerak dan diam itu dikehendaki oleh Allah, sedangkan sekarang ini gerak dan diam itu kelihatan oleh kita, berarti pemahamannya Allah sekarang ini hidup, bersifat hayat. Bila kita yakin kejadian terjadi sekarang ini sekarang ini kita kumpul di sini, ya kalau
bakumpul, dudukan, ada yang duduk, ada yang berdiri, ada yang bagi nasi ya kalau. Nah, macam-macam gawian ya kalau ada sama nih. Nah, itu kita yakini dikehendaki oleh Allah. Apabila terjadinya now. Ya kalau sekarang nih. Sekarang now. Nah, sekarang terjadi. Apabila sekarang terjadi dan itu kita yakini kehendak Allah, berarti Allah masih berkehendak. Mun masih berkehendak berarti hidup. Nah, hidup tuh bahasa kita, bahasa Arabnya hayat, berarti masuk akal. Allah memang bersifat hayat, bersifat hidup. Terjadinya segala sesuatu atas kehendak Allah. Misalnya Allah hendak, tapi kada kawa, kada terjadi juga. Kenapa terjadi? Memang kawa. Nah, jadi bukan hanya kehendak Allah yang nampak pada segala sesuatu, tetapi di situ nampak juga kudratnya Allah. Bukan hanya kehendak iradat Allah yang nampak pada segala sesuatu, tetapi di situ pun nampak kudratnya Allah. Maka dipadahkan bihaulihi wa quwatihi, bi kudratihi wa iradatihi. Terjadinya segala sesuatu bi iradatihi wa kudratihi. Apabila misal nih Allah nih hendak kawa menggawi, tapi kada tahu caranya, kada terjadi juga segala sesuatu nih tuh. Tapi kenapa terjadi? Berarti memang tahu caranya. Tahu caranya tuh ilmu naranya. Berarti terjadinya segala sesuatu menunjukkan bukan hanya di situ tergambar bahwa Allah bersifat kudrat dan iradat, tetapi menunjukkan bahwa di situ Allah pun bersifat ilmu. Maka apapun yang terjadi, segala sesuatu itu seperti menceritakan akan kudratnya Allah, akan iradatnya Allah, akan ilmunya Allah pada segala sesuatu. Sekarang kita berpikir pulang, mun orangnya bersifat ilmu, buktinya ada gawiannya. Bersifat kudrat, iradat, buktinya ada gawiannya. Apabila ada gawiannya sekarang ini, berarti sidin bersifat hayat sekarang ini. Berarti akal kita pun membujurkan dalil yang tertulis dalam Al-Quran, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Jadi Allah, nyawa bertawakallah kepada aku yang kada bebematian. Berarti Allah mengisbat dirinya kada bebematian memang sesuai akal adanya, sesuai akal kita yang sehat. Berpikir pulang pian maungut, amun orangnya hidup aja masih, berarti ada kada? Nah, ada. Pian bertemu kawan, lawas kada bertemu lawan kawan, tapi bertamunya nintu di Facebook aja bertemu. Itu kawan bahari kan ini aja, diilih aja, hidup aja masih nyawali, nya toyok masih hidup aja. Nah, nyawa pang, ini masih hidup aja buktinya bener nih nah. Nah, ya lah, amun orangnya masih hidup, ada kada? Nah, ada. Maka segala sesuatu, kullu sesuatu, kullu bahasa Arab, sesuatu bahasa kita, kullu sesuatu, setiap sesuatu, bila itu terjadi, bacungul, bergerak, berdiam, menandakan bahwa terjadinya sesuatu itu menunjukkan bahwa terjadinya sesuatu itu menjadi dalil bahwa Allah itu memang ada. Pahamilah. Nah, jadi kalau kita cukup mengingat satu kata Allah itu ada, apabila kita ingat Allah itu ada waktu melihat sesuatu. Kenapa garang sesuatu itu bergerak, berdiam? Waktu sesuatu bergerak dan berdiam, kita langsung ingat Allah itu ada. Cukup dengan ingat Allah itu ada, terangkum sudah 4 sifat yang terdahulu tadi. Kudrat, iradat, ilmu, hayat. Cukup dengan la maujuda illallah. Hakikatnya seluruh yang ada cuma mengisahkan, cuma menjadi tayangan siaran langsung yang menceritakan tentang bahwa Allah itu ada. Jadi seluruh apapun yang terjadi hakikatnya mengisahkan, menceritakan bahwa Allah Ta'ala itu ada. Dan setiap ada berarti hidup. Buktinya
orangnya bagawi terus. Dan gawiannya memang terjadi. Berarti bakal hendak narannya tuh. Dan bagus benar, berarti beilmu narannya. Melihat pian bini. Ini malam apa? Malam Minggu lah. Sudah lewat 2 hari ya kalau. Tapi malam Senin bagus juga. Bini betapih di dada. Mandi sudah, berminyak harum sudah. Melihat, kita yang laki nih melihat ada pergerakan di situ. Ada pergerakan. Nah, bergerak dan berdiam ada di situ kelihatan. Nah, orang yang sudah belajar tauhid, ujar orang belajar tauhid ini dalil bahwa Allah Ta'ala ada. Cakanya Allah Ta'ala kadada tuh dengan segala macam sifatnya yang 4 tadi, kudrat, iradat, ilmu, hayat. Kadada bini kita tuh betapih di dada tuh kadada. Jangan-jangan babaju 3 lapis, bejakit kandal pulang, pakai jas hujan pulang. Imbahan itu bapilut bagulung pulang lawan yang tilam yang ganal itu. Tapi kenapa betapih di dada? Kehendak Allah. Cakanya Allah kada maulah kehendak kada terjadi itu. Kudrat Allah dan ilmunya Allah bagus benar pulunan tapihnya. Ayo. Dan menandakan bahwa Allah Ta'ala masih hidup. Amun hidup ada ai orangnya. Jadi mun hendak bapahala berlipat-lipat ganda waktu kita mencangangi segala sesuatu, mendengari segala sesuatu, merasakan segala sesuatu, yang kita hadirkan dulu, yang kita sadarkan diri kita, yang kita sadarkan hati kita permulaan Allah itu ada. Melihat bini tapi di dada tadi nih ada orangnya aja pian. Nah, sekalinya pulang berpanggil bini pian pulang, kak ya ada orangnya aja pian. Kan suara bunyi itu siapa yang maulah? Siapa yang maulah yang sanggup? Ada orangnya di kita. Duduk pulang bini kita di ranjang, ada orangnya aja pian. Sambil menggatar pian menyebut ada tadi. Bini pan putri Indonesia. Nah, ada orangnya, Itu adalah kesimpulan cara kita menyimpulkan dari sifat Allah bersifat kudrat, iradat, ilmu, hayat. Cukup kita mengenal Allah itu ada pada segala setiap kejadian, itu sudah tersimpun seluruhnya sudah di situ. Paham sudah kita, masuk lawan akal kita, memang Allah Ta'ala hidup lah, lalu sambungannya. Maka patut bagi mukmin mu'taqid. Nah, patut bagi mukmin mu'taqid bahwa ia menyerahkan dirinya kepada Allah Ta'ala adanya. Nah, menyerahkan dirinya kepada Allah Ta'ala adanya. Arti menyerah ninto angkat tangan kita lawan Tuhan. Bahasa Arabnya bertawakal, bahasa Qur'annya wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Nah, maka perintah Allah bertawakal itu perintah yang hukumnya wajib. Jadi kalau kita di hati kada ada tawakal, itu kita berdosa lawan Tuhan. Karena wa tawakkal itu fi'il amar, perintah Allah bagi hati. Jadi tawakal itu amal hati. Nah, mulai bangun guring, kita begawi ini itu segala macam, kada ada tawakal di hati, itu berdosa, kada kerasaan dosanya. Kenapa kita disuruh bertawakal kepada Allah? Alasannya kuat. Karena hanya Allah di dalam kehidupan ini yang paling nampak, yang paling nyata, yang bersifat kudrat hanya Allah. Yang bersifat iradat dalam kehidupan kita, yang kita lihat paling nampak, paling nyata, bersifat iradat itu pun hanya Allah. Yang bersifat hayat sesungguhnya hidup, itu pun sebenarnya hanya Allah. Yang sebenar-benar ada, itu pun juga hanya Allah. Sedangkan yang selain Allah bang, yang gairullah nih, itu disebut aghyar.
Ghairullah, ghair selain Allah satu. Kalau banyak agyar. Arti agyar ninto pinanya ada padahal kadada. Itu disebut agyar namanya. Ghairullah, yang selain Allah hakikatnya kadada. Kenapa kadada? Pertama, kita memang secara syariat berisi kehendak secara syariat. Tapi syariat kita, kehendak kita kada kawa menentuakan. Masih tasarah Allah. Secara syariat kita berisi kudrat, kemampuan. Makanya kita karena berisi kemampuan disuruh kita menggawi syariat. Jangan sekali-kali kita melepas syariat. Sekali melepas syariat haram hukumnya. Apalagi berkali-kali haram. Jadi wajib kita menegakkan syariat tadi, melaksanakan syariat karena perintah Allah itu. Nah, tetapi kita berisi kesadaran belajar kemampuan kita, kudrat kita kada memberi bakas. Nah, syariat kita secara iradat ada tapi kada menentukan. Secara kudrat ada tapi kada memberi bakas, kada menghasilkan. Embah itu pulang, adakah kita bersifat hayat? Ada, tapi hayat kita asalnya didahului oleh kadada dan berakhir kepada kadada. Berarti apa tuh? Kada bujur-bujur ada juga. Imbah itu pulang, adanya kita pun kada kekal, berujung kepada tiada. Maka yang sebujur-bujur kawa Allah, dan yang betul-betul kehendaknya yang putus Allah. Ya kalau dan yang sebenar-benar hidup Allah, sebenar-benar yang bersifat ada itu nah Allah. Kalau kita lawanannya tadi, karena kita sadar bahwa kita memang kada berisi kudrat yang menentukan, kada berisi iradat yang menentukan, maka kita disuruh berpegang, beringkut lawan Tuhan. Kada boleh kita model kayak babisa-bisan itu. Kada jago bersifat ilmu juga aja. Ilmu kita itu sedikit, kada bujur-bujur tahu. Isuk nah, hujan kah panas kah? Tahulah kita. Orang ahli yang perakiraan cuaca itu kan sebetulnya perakiraan juga adalah kepastian cuaca, kada ada lo. Ada tapi menawar sudah kepastian cuaca ada. Mun ada ulun melihat nah mana nah. Yang ada perakiraan cuaca. Perakiraan juga. Bini pian beranak. Ya kalau sebelum beranak hamil kok, periksa ke dokter. Dia dokter ini ada buntutnya lalakian. Sudah periksa sudah tuh, sekali keluar apam. Hah? Itu ulun membuktikan langsung. Kada bagayaan dasar Tuhan nak membuktikan. Jadi ujar yang memandi ibini ulun itu, ini anaknya ini babani mandi nih, bah macah apa nih, benarnya nyinyur tuh, dibalah tak tahambur, sekali tati lungkop, keduanya tali lungkop, ini lakian nih jasiden, mun tati lungkop nih, nah lakian, betul bini ulun betul bertamu orang ahli nujum kan naranya sebetulnya, ahli paramal nih melihat bentuk parut, lakian, di dokter 2 kali periksa yang USG kan naranya tuh. Nah, yang IGD kayak periksaan itu di dokter yang apa tuh? No, dilihatinya kelihatan udah lalakian aja sih Den. 2 kali periksa di IGD itu lalakian. Tatawan bian lah. Ada yang salah. Barang aja lah. Anggap bujur aja tuh. Nah, imbah diperiksa sekalinya lalakian. Ujar siapa? Ujar dokter. Berapa kali orang bedakan lakian-lakian. Ulun pun tak bawa-bawa juga. Sampai julun bila lahir Muhammad darahnya sudah nih. Mun lalakian ini ya kalau sekalinya keluar siapa? Apam. Nah, kada bujur-bujur tahu. Tak bukti sudah. Kada bujur-bujur tahu. Manusia cuma memperkirakan. Nah, karena itu kita disuruh oleh Allah atas dasar kita kada bujur-bujur tahu, atas dasar kehendak kita kada menentukan, atas dasar kuat kita kada memberi bakas. Nah, maka kita disuruh bertawakal lawan Allah. Apa arti tawakal? Nah, di sini nah. Menyerahkan dirinya kepada Allah Ta'ala. Itu artinya secara bahasa. Secara istilah bang, menurut ilmu tauhid. Nah, minta aturakan Allah Ta'ala dalam urusan hasil. Kita disuruh bersyariat, tapi hasilnya bang
minta aturakan Tuhan, itu disebut tawakal namanya. Minta urusakan lawan Allah. Jar kita nih kakak kita berucap biasa banjir aja sudah nalah. Ya Allah, ulun ini ulun garing Tuhan naina. Tahu ya aku ya Tuhan. Ulun ini garing sudah setahun marit. Ini ulun nak baubat nak kasih itu. Kasana kamari kasini sudah, ini kasih itu pulang anak baubat. Nah, ulun meminta lawan pian hasilnya ninto sembuh. Nah, itu termasuk belum bertawakal narenya. Jadi orang yang bertawakal itu kadada berisi pilihan untuk dirinya, yang ada inya umpat pilihan Tuhan, tawakal. Nah, ini hati-hati sedikit memaham. Nah, bersariat disuruh bila garing baubat, bila lapar makan. Tapi urusan hasil pang kita umpati ikuti aturan Allah. Itu disebut tawakal. Ya Allah, cuma tawakal ini berdahulu kita memandirnya lawan Tuhan. Bermaterai 6.000 tanda tangan. Ya Allah, nah ulun enak baubat ke situ, nah hasilnya pian yang menentukan dan ulun mau umpati apa ujar pian. Nah ini tawakal naranya. Minta urusakan Tuhan hasilnya tadi, minta pilihakan Tuhan, itu disebut tawakal. Amun kita memilih seorang, ya Allah ulun nak berobat ke sana dan ulun minta sembuh lawan pian, ulun bertawakal lawan pian, minta sembuh lawan pian, jangan ingat Tuhan lah aja. Nah itu belum bertawakal, itu sebenarnya masih memilih walaupun kata-katanya tawakal. Lalu kayak apa tawakal? Minta pilihakan Tuhan. Kenapa kita meminta pilihan lawan Tuhan? Karena Allah yang bersifat kodrat, yang memberi bekas, iradat yang menentukan, ilmu yang mengetahui, sidin yang ahlinya. Amun kita yang memilih seorang, berarti kita sama artinya menganggap kita itu sama ahlinya lawan Tuhan, atau lebih ahli dari Tuhan. Buktinya kita memilih seorang hasil. Banyak orang ini salah paham arti tawakal itu. Dikira tawakal itu kayak apakah? Tawakal itu pemahamannya minta pilihakan Allah dalam urusan kehidupan kita. Maka jar Allah Ta'ala, paman yatawakkal 'alallah. Barang siapa minta urusakan lawan aku, jar Allah urusannya, fahuwa hasbuh, maka aku kena Allah Ta'ala nih mau urus urusan nyawa dengan sebaik-baik pengaturan. Nah, jadi kita berdahulu aja kita tanda tangan materai 6.000 lawan Allah Ta'ala. Nah, ya Allah urusan ulun berusaha pian yang menentukan hasilnya. Cuma ulun berusaha bujur-bujur bersariat, menyempurnakan syariat supaya pas syariat. Itu pun ulun bersariat itu hanai karena pian jam menyuruh. Seandainya ulun kada berobat gen mun pian nak menyembuhkan sembuh aja ulun nih. Cuma karena pian menyuruh ulun berobat ya ulun. Nah, hasilnya itu tasarah pian Tuhan nih. Nah ini yang asli tawakal. Nah berisi perasaan hati yang kayak ini hukumnya wajib sebenarnya. Kenapa wajib? Atas dasar kesadaran kita kada berisi kudrat yang menentukan, yang memberi bekas, kada berisi iradat yang bisa kawa mengubah. Nah yang kawa mengubah urusan kita baik buruknya itu Allah, lain kita. Maka itu kita serahkan kepada Allah. Allah yang mengaturakan. Nah, barang siapa inya sendiri mau urus dirinya, tunggulah kehancurannya. Allah Ta'ala sudah. Barang siapa inya seorang yang mau urus, inya seorang yang berbisa-bisa, kada berbismillah, inya seorang dengan nafsunya seorang, tunggulah kehancurannya. Nah, tunggulah kehancurannya. Maka kita jangan sekali-kali dalam hidup ini kada bertawakal dengan Allah. Maksudnya kada minta urusakan lawan Tuhan dalam urusan hasil. Nah, ya Allah, rumah ulun ini dengan segala macam isinya ulun pinta pian yang mau urus Tuhan. Nah, ini gak amal hati lah. Secara syariat tetap baik kita yang maha ragunya. Lawang dikunci, jendela dikunci, barat malam dah. Nah, tetap baik syariat jalan. Cuma hati lawan Tuhan tadi berurusan sudah lawan Tuhan. Jujur kita baik buruknya itu urusan pian Tuhan yang mengaturnya kada ulun. Ini ulun ini berusaha nah. Tuhan berusaha berdagang. Nah, hasil bahujung kadanya, sukses kadanya Tuhan yang mengatur. Magun-magunnya kehendak Allah kada kawa jua ditangkis-tangkis, baik kita berdahulu lawan Tuhan bepadah.
Maka paman ya tawakal 'ala Allah, barang siapa lawan Tuhan minta urusan berdahulu, bahwa hasbuh. Nah, maka Allah kena yang mengurus mengaturnya dengan pengaturan yang sebaik-baiknya. Masuk ke masjid, maka membawa sandal yang 5 juta tuh harganya sepasang 5 juta. Lalu di hati, ya Allah, nah ulun nih asa ngalih pang sedikit nih masuk ke masjid nih, masalahnya ngalih bener, sandal pang 5 juta harganya. Nih jagakan Tuhan lah, jangan sampai hilang lah, awas lu hilang. Nah ini lain tawakal naranya nih, lain tawakal. Nggak mesti lawan Tuhan berpandan menjagakan. Nah yang bujur kayak apa? Nah ya Allah, peliharakan sandal ulun. Caranya supaya kada hilang, bungkus lawan plastik, andak di pinggang. Nah ada betah lagi. Insya Allah ada betah hilang. Syaratnya jangan ada tahi cacak, tahi ayam di sandal tuh. Beli aja bawa sembahyang. Sekalinya padahal sudah babacaan tuh pian, babacaan macam-macam sudah. Ya Allah, nah ulun jagakan, ulun tasarapian aja hendak hilang ke sandal, ke ada bapak ada masalah tuh. Cuma muka jangan hilang mah Tuhan. Nah ini masalahnya nih, ngalih barian min tuha. Nah, sudah bertawakal, sambahyang, tuntung bawirid sekali keluar capal bakas sisanya, yang beluang tumitnya. Nah, tapi kita sudah bertawakal lawan Tuhan, inilah yang terbaik. Setiap keputusan Allah itu yang terbaik. Nah, maka tawakal itu bersambung kepada ridha. Apabila kita bujur tawakal, ciri bujur tawakal satu aja cirinya. Kita sudah merasa cukup dengan jaminan Allah. Itu ciri orang bujur bertawakal. Hati ini kada gentar karena Allah sudah menjamin. Apapun yang terjadi baik dia sudah. Karena itu urusan Allah, Bang. Kada ada gentar, kada ada ragu. Ini bukti bahwa kita bujur bertawakal. Nah, karena tawakal ini kita terus sebuah perjalanan rohani sampai kepada ke titik ridha dengan Allah. Jadi ujung tawakal adalah ridha. Ciri orang tuh sampai ke ridha berarti sempurna sudah tawakalnya. Kalau ridha tadi cirinya satu juga. Jadi satu-satu, di star satu, di ujung satu. Nah, apa tadi di starnya tadi? Ingat lah. Kada ingat kok. Merasa sudah tenang dengan jaminan Allah. Nah bujur tawakalnya sudah. Tapi ini proses rohani, perjalanan rohani sampai ke titik final yang disebut ridha. Ciri orang sudah ridha, ciri orang yang sudah sempurna tawakalnya yang disebut ridha, inya kadada lagi biisi kehendak yang melayani dari kehendak Allah. Nah, inya kadada biisi kehendak yang melayani dari kehendak Allah. Jadi yang sidin yang besi sandal yang harga 5 juta tadi keluar melihat tinggal capal tipis beluang tumitnya dililit kada lagi. Tatawa sidin lucut. Hehehe. Kada apa-apa Tuhan paham jaulun. Nggih. Ridha jauh enggak ada masalah nih. Capal nih maksud rezeki kita ya kalau yang buruk nih kada masalah. Kenapa nya kawat tatawa nya paham. Berarti nya yakin sudah ternyata dasar yang 5 juta tuh bakas karena buntut duitnya. Diambil Tuhan, alhamdulillah. Dahulunya menyangka-nyangka aja nih pina memberi duit min Tuhan ini 5 juta nih. Kita tahu min Tuhan ini orang penukaran buntut misal. Lah, pina memberi 5 juta kita pakai ya, misal nih. Sekalinya imbah dipakai pas hilang tadi, pasti kita yakin dasar bujur sudah, buktinya hilang. Cakap bujur-bujur halal, Bapak Tuhan mambil. Nah, boleh ke rumah hilang TV pian. Maka hanyar nukar, jangan berduka. Ada kebaikannya. Barangkali di harga TV yang 1 juta ada 10.000 yang haram. Tuhan hendak membersihi harta kita, diambil Tuhan. Nah, hilang, sarabah hilang. Jadi ada hikmahnya sebenarnya. Jadi orang tawakal tadi ujung-ujungnya ridha. Ciri ridha kadada bisi kehendak yang melayani kehendak Allah. Imbah hilang TV boleh ke rumah tadi lalu bau capai. Nah ini kehendak ulun Tuhan nih. Ini kehendak ulun Tuhan nih ada Bapak. Kaulah kita bocap gitu yuk. Ini kehendak ulun Tuhan nih. Ada kawas aku lah. Nah, mau ada kawas berdiam dia sudah. Berdiam maungot. Bungol ini nih jangan menyumpah akhirnya bungol ini aja maling kada tahu dipesak. Ini ku bacakan Yasin
Kusimburakan banyu yasin tahu tuh bangkak bigi palirnya kena aja. Pokoknya malam ini aku mau undang seluruh tuan guru sembahyang hajat berjamaah supaya nya muntah darah 7 turunan. Nah, nenek. Jadi kesimpulannya kita tuh mau yakin bahwa Allah itu bersifat hayat, kita kada bujur-bujur bersifat hayat, kita disuruh lawan Allah tuh taslim lawan Tuhan, menyerah lawan Tuhan, ridha dengan Tuhan. Apa ujian Allah? Inggih, tapi adabnya dijalani, adabnya dijalani. Nah, apa arti adab? Syariat tetap berlaku, syariat tetap berlaku. Kenapa syariat tetap berlaku? Untuk semata-mata menjunjung perintah Allah dan untuk mendulang pahala yang sebanyak-banyaknya sagan sangu di akhirat. Wallahu a'lam. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa waghfir lana ma madha ya wasi'an karami wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum.